Sebentar lagi ya, sebagai mahkota, Lebaran di depan mata, hari kemenangan di depan mata kita. Dan yang pasti untuk kita umat muslim pasti ada yang namanya kesedihan ya. Karena sebentar lagi akan ditinggal bulan suci yang penuh dengan barokah ini. Bulan suci yang penuh dengan pahala yang berlipat-lipat ganda ini. Karena kita baru akan menemui bulan Ramadan lagi setahun mendatang. Itu pun kalau kita masih diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang pasti Erli selalu berdoa ya, semoga kita semuanya selalu diberikan rahmat oleh Allah dan kita bisa bertemu dengan Ramadan-Ramadan berikutnya. Nah, ini menjelang hari raya Idul Fitri atau menjelang hari kemenangan sebagai mahkota. Tema kita pagi hari ini atau tema yang diangkat pagi hari ini yaitu kembali ke fitrah, kembali meraih kemenangan. Nah, untuk Anda yang ingin bergabung ya melalui telepon 4578888 atau melalui SMS 081703141516 hingga nanti jam 6 pagi kebersamaan kita. Bersama dengan Ustazah Sakinah pagi hari ini yang akan menyampaikan tema kita pagi hari ini ya. Tema kita kembali ke fitrah, kembali meraih kemenangan. Pasti untuk Anda tidak asing lagi ya. Sering menyebut hari raya Idul Fitri itu merupakan hari kemenangan. Akan tapi hari kemenangan kenapa harus disebut hari kemenangan? Kemudian kenapa nggak hari raya Idul Fitri saja gitu kan? Pasti ada sebagian dari Anda yang bertanya-tanya kemenangan itu kemenangan dalam arti apa gitu. Nah, sebelumnya kita sapa dulu Ustazah Sakinah yang sudah hadir pagi hari ini. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa hari ke-28. Iya, ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sekali. Perasaan baru kemarin Ustazah ya kita memasuki bulan suci Ramadan. Sekarang sudah hari ke-28 dan tema kita pagi hari ini masih ada kaitannya pasti ya dengan hari raya Idul Fitri atau Lebaran gitu. Kembali ke fitrah, kembali meraih kemenangan. Iya. Benar ya. Nah, kalau kita ngomongin fitrah itu kan suci. Kembali ke fitrah kita kembali pada saat seperti kita baru dilahirkan gitu. Iya. Nah, kembali meraih kemenangan. Kalau masih kecil, masih bayi, tentunya masih suci, ibarat buku masih putih sekali, belum ada warnanya, belum ada sesuatu yang mengisi dalam hidupnya. Nah, bisa dibilang seperti itu Ustazah ya. Iya. Nah, sekarang ini arti dari Idul Fitri sendiri itu apa Ustazah? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar mahkota radio yang dirahmati Allah, alhamdulillah ya. Tanpa terasa ternyata kita sudah memasuki babak akhir ya di bulan suci Ramadan. Dan selayaknya kita itu banyak bersyukur di sini Mbak Erli ya, karena bisa kita lihat mungkin saudara kita, teman kita, kerabat kita banyak yang tidak sampai di ujung Ramadan gitu ya. Tapi Allah masih memberikan kesempatan kita dengan kesehatan, dengan iman, dengan Islam, dengan umur yang panjang, sehingga kita memasuki bulan suci Ramadan tahun ini sampai memasuki babak akhir bulan ini ya. Dan kalau kita kembalikan bahwasannya bulan suci Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan berkah ya, penuh dengan ampunan, penuh dengan bonus pahala ya. Ketika kita sebagai seorang muslim, ketika Ramadan itu akan meninggalkan kita ya, selayaknya kita juga bersedih ya. Ibaratnya habis kedatangan tamu istimewa terus mau pulang gitu ya. Rasanya itu kan mau digandoli gitu ya. Tapi bagi sebagian muslim kadang-kadang di sisi lain ya kita enggak tahu ya, namanya iman seseorang itu beda. Ada yang menunggu-nunggu hari Idul Fitri gitu ya. Karena sudah punya persiapannya ya, mungkin baju baru, apa-apa serba baru gitu ya. Ya kalau kita kembalikan, kalau kita memposisikan diri kita sebagai seorang hamba, hendaknya kita di satu sisi bersyukur dikasih kesempatan di bulan suci yang penuh dengan berkah ini, dan semoga Allah masih memberikan kesempatan kita ya di tahun depan dan tahun-tahun berikutnya itu masih diberi kesempatan untuk bisa bertemu dengan Ramadan kembali dan bisa menjalani ibadah puasa Ramadan sebagaimana tahun ini kan gitu ya. Sehingga kita pun patutnya banyak beristighfar ya Mbak Erli juga, karena dengan kita memasuki bulan suci Ramadan bahkan sampai babak akhir ya kita berharap ya saum kita, ibadah kita itu diterima oleh Allah. Jadi harap-harap cemas ya, di satu sisi berharap diterima, di sisi lain ada ketakutan kalau nggak diterima seperti apa gitu ya. Karena memang ada digambarkan di hadis Rasulullah,
Ada sebagian orang itu yang mereka puasa tapi puasanya itu cuma sekedar menahan haus dan lapar. Karena esensi atau pahala dari puasa itu tidak mereka dapatkan. Karena apa? Ketika mereka berpuasa itu banyak sekali aktivitas-aktivitas yang justru menjauhkan dirinya dari makna puasa itu sendiri ya. Sehingga di sini kita banyak beristighfar, mumpung masih ada Ramadan yang tinggal beberapa hari ini ya, di mana keberkahan dari bulan suci itu benar-benar kita manfaatkan kan gitu ya. Jadi kalau kita merasakan bahwasannya kita harus senantiasa bertafakur, muhasabah ya, mengintrospeksi diri. Layakkah kita bergembira ya merayakan Idul Fitri? Karena memang Idul Fitri itu sejatinya ya, yang merayakan itu hanya orang-orang yang berpuasanya itu benar gitu kan ya. Kadang-kadang yang ikut merayakan justru malah yang nggak puasa. Jadi orang-orang yang puasanya itu benar-benar bahkan dia meraih ya fa insyaallah derajat takwa di sisi Allah. Tapi ya kembali lagi kita tidak tahu ibadah kita itu diterima atau tidak oleh Allah, tapi kita berharap muroja gitu ya. Kita berharap bahwasannya ibadah kita, saum kita diterima oleh Allah. Ini seperti itu. Di satu sisi kita juga ada rasa ketakutan kalau nggak diterima, berarti banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah gitu ya, lebih mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga makna Idul Fitri itu nanti benar-benar kita rasakan tanpa adanya sebuah kehampaan. Jadi benar-benar ya merayakan ya sebuah tadi kemenangan yang kita raih gitu ya. Dan Idul Fitri itu sering diterjemahkan sebagai kembali ke fitrah ya. Secara bahasa fitrah itu berarti al-hilqah, yaitu naluri atau pembawaan, dan aitibiah atau tabiat karakter yang diciptakan Allah pada manusia. Bisa dilihat di Jamaluddin al-Zawji Zat Maksyir Zamaksyari, itu ya bisa dilihat itu definisi terkait dengan Idul Fitri. Karena itu memang secara bahasa Idul Fitri itu bisa diterjemahkan tadi kembali ke naluri atau pembawaan yang asli ya. Di mana di antara naluri pembawaan manusia yang asli, di mana Allah itu telah menciptakan pada diri manusia itu hurriyatu tadayun ya. Naluri mensucikan atau mentakdiskan sesuatu pada dirinya, yaitu mengagungkan sesuatu, yaitu tidak lain mengagungkan Allah Sang Pencipta ya. Di satu sisi karena manusia itu memiliki sifat yang serba lemah ya, serba terbatas, tidak berdaya. Contohnya ketika kita puasa ini Mbak Erli ya, kita merasakan nggak makan sehari, nggak sampai sehari itu sudah merasa lemes gitu ya, nggak bisa beraktivitas gitu, kok mau ibaratnya menyombongkan diri gitu ya. Itu menunjukkan betapa lemahnya kita gitu ya, sehingga kita itu membutuhkan zat yang maha agung ya, yang berhak disembah, yaitu tidak lain Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah itu memiliki kekuasaan penuh ya, kalau dikatakan maha di atas maha gitu ya, memang maha sempurna. Itulah Allah Subhanahu wa taala yang harusnya tempat kita mengadu, tempat kita beribadah, tempat kita meminta gitu ya. Karena ketika kita memposisikan diri kita sebagai seorang hamba, di mana seorang hamba itu secara identiknya kan senantiasa taat, patuh, tunduk ya, gak kakean apa protes gitu ya. Itu hakikat sebagai seorang hamba ya. Sehingga secara fitrah manusia itu selalu membutuhkan agama yang senantiasa menuntun dirinya melakukan penyembahan atau ibadah terhadap Tuhan yang benar gitu ya. Tidak lain yaitu Allah ya. Dan itulah di sini Islam itu sebagai satu-satunya din dari Allah, di mana Islam itu mengajarkan untuk menyembah Tuhan yang sebenarnya ya. Karena ya memang banyak pilihan Tuhan gitu ya. Tapi kita sebagai seorang muslim kita yakin qul huwallahu ahad ya. Allahus samad. Jadi satu-satunya Tuhan itu Allah. Tidak ada ilah kecuali Allah. Dan Allah satu-satunya tempat bersandar. Ya, jangan kita bersandar selain Allah ya. Sehingga konsekuensinya secara fitrah pula manusia sejatinya senantiasa menundukkan diri ya di hadapan Allah sebagai seorang hamba Sang Pencipta manusia. Ibaratnya kalau kita kembalikan sebagai seorang hamba yang diciptakan senantiasa patuh dan tunduk, insya Allah itulah karakter seorang hamba, kan seperti itu. Dan Sang Pencipta itu senantiasa ditaati, ya, dituruti perintahnya. Lah itu sebagai karakter sebagai seorang Sang Pencipta, kan di situ. Dengan demikian bisa kita simpulkan bahwasannya yang dikatakan kembali ke fitrah itu sebagai esensi dari Idul Fitri, yaitu kembalinya manusia itu ke jati dirinya yang asli.
sebagai seorang hamba di hadapan Allah sebagai Tuhannya. Menurut Imam Ja'far Asy-Shadiq, seorang muslim yang mengklaim dirinya sebagai seorang hamba itu mesti menyadari beberapa hal ya. Yang pertama, apa yang ada pada dirinya bukanlah miliknya, tetapi milik Allah. Sehingga ada sebuah ayat innalillahi wa inna ilaihi rojiun ya. Sesungguhnya kita berasal dari Allah dan nanti akan kembali kepada Allah. Nah, itu kalau kita konotasikan dalam segala hal Mbak Erli ya. Ketika kita dikasih harta, ya dikasih anak, dikasih jabatan, kekuasaan dan sebagainya, ketika kata-kata innalillahi wa inna ilaihi rojiun itu terpatri pada diri kita, sehingga ketika Allah itu menguji dengan musibah, dengan cobaan, itu tidak merasa resah. Karena memang hakikatnya semua berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Jadi ibaratnya kita itu seorang hamba yang fakir ya, nggak punya apa-apa. Ya buktinya saja ketika kita dilahirkan itu dalam kondisi nggak membawa apa-apa. Bahkan satu lembar benang itu nggak kita bawa gitu ya. Itu menunjukkan bahwasannya kita memang seorang hamba yang ya nggak punya apa-apa. Bahkan kita juga ciptaan Allah dan nanti juga akan kembali kepada Allah. Terus kalau kita berpikir apa yang kita sombongkan gitu ya, kita kan nggak punya apa-apa. Itu yang pertama. Dan yang kedua, seorang hamba senantiasa tunduk patuh dan tidak pernah membantah setiap perintah Allah. Nah itu karakter hamba. Kalau kita bayangkan seorang budak ya Mbak Erli ya, mungkin di sini jarang kita jumpai ya. Mungkin cerita zaman dulu atau mungkin ada di daerah bukan di Indonesia gitu ya. Karakter budak itu kan tunduk patuh, nggak mau bantah. Ya karena memang karakter dia seperti itu. Apapun yang diperintahkan itu yang dia jalankan. Apa yang dia larang itu dia tinggalkan. Itu karakter seorang hamba. Dan itu hendaknya yang kita miliki sebagai seorang muslim. Jadi sebagai seorang hamba Allah itu ya tunduk, patuh, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Ya itu esensi dari Idul Fitri yang kedua. Adapun yang ketiga, tidak membuat aturan sendiri ya, kecuali aturan yang telah Allah tetapkan untuk dirinya gitu ya. Ketika dia memposisikan diri sebagai seorang hamba, dia senantiasa patuh dan tunduk, berarti dia itu menjadikan aturan Allah itu aturan segalanya yang mampu menyelesaikan persoalan kehidupannya. Sehingga dia tidak memberanikan diri untuk membuat aturan yang bertentangan dengan hukum Allah gitu ya. Dia senantiasa mengikuti aturan Allah, baik itu terasa ringan maupun berat ya. Sehingga kalau dia memposisikan seorang hamba, apapun itu yang diperintahkan oleh Allah, itu adalah kewajiban yang harus dia jalankan. Sebaliknya, apapun yang dilarang oleh Allah, itulah yang terbaik bagi dia untuk dia tinggalkan. Ya contoh aja misalnya perintah tentang sholat, tentang puasa Ramadan ya, mungkin terasa berat nih, sholat kan mungkin 5 menit sudah selesai gitu ya. Lah puasa ini bagi orang yang tidak beriman, orang yang tidak patuh dan tunduk kepada Allah berat Mbak Erli ya. Tidak makan, tidak minum mulai dari pagi sampai menjelang mau ya maghrib gitu ya, sampai maghrib. Itu bagi orang yang tidak beriman berat gitu ya. Tapi bagi hamba Allah yang beriman dan yakin bahwa ini perintah Allah, itu merupakan sebuah kewajiban bahkan kebutuhan gitu ya. Justru ketika dia puasa dia merasakan lezatnya iman, lezatnya bersama Allah, lezatnya taat kepada Allah. Itu sebuah gambaran bahwasannya manusia ketika memposisikan dirinya sebagai seorang hamba, dia harus senantiasa tunduk dan patuh ya. Dan dia tidak membuat aturan sendiri. Jadi ketika Allah memerintahkan hukum sesuatu, dia tidak yang enak dia jalankan, yang nggak enak dia tinggalkan gitu ya. Itu berarti masih pilih-pilih ya. Padahal syariat Allah berupa Al-Qur'anul Karim itu lengkap ya. Jadi Islam itu samil wa kamil yang diturunkan oleh Allah. Dan manusia itu tidak boleh pilah-pilah gitu ya. Ketika hukumnya itu kok ringan ya dijalankan, ketika berat ya tinggalkan. Tapi kalau dia memposisikan dirinya sebagai seorang hamba, apapun hukum itu, baik itu menyangkut dirinya, menyangkut ketika dia bermasyarakat maupun bernegara, hendaknya dia menjadikan aturan Allah itu sebagai satu-satunya aturan yang harus dia ikuti. Karena kembali lagi, posisi seorang hamba itu tidak membuat aturan sendiri kecuali aturan Allah yang telah ditetapkan Allah untuk dirinya. Seperti itu Mbak Erli gambaran apa arti Idul Fitri itu Mbak Erli ya. Jadi artinya banyak sekali Ustazah ya artinya itu. Kemudian kalau kita ngomongin tentang tema kita ada kaitannya, yaitu kembali ke fitrah, kembali pada kemenangan. Nah, wujud kembalinya itu sendiri, wujud kembali ke fitrah itu sendiri. Kadang seperti tadi penjelasan dari Ustazah Sakinah, untuk orang yang beriman, puasa itu
merupakan kewajiban bahkan kebutuhan, tapi bagi sebagian orang yang mungkin ya kita nggak pernah tahu ukuran iman seorang itu sampai di mana gitu. Sebagian orang ada yang mengatakan berat sekali harus menahan lapar selama 1 hari, setengah hari lah ya, bisa dibilang setengah hari gitu. Itu rasanya berat sekali dan merasa bahwa dirinya itu kenapa harus bertemu dengan bulan di mana dia itu harus menahan segala sesuatunya gitu. Ada sebagian orang yang menganggap seperti itu. Nah, wujud kembalinya ke fitrah sendiri itu gimana, Ustazah? Iya. Jadi kalau tadi sudah dimaknai bagaimana makna dari Idul Fitri itu tidak lain adalah kembali pada kesadaran sejati sebagai seorang hamba ya. Sehingga sudah sepatutnya seorang muslim yang beridul fitri itu membuang jauh-jauh yang namanya sekulerisme. Loh, apa hubungannya Idul Fitri dengan sekulerisme gitu ya. Kalau kita maknai sekulerisme itu tidak lain adalah memisahkan antara agama dengan kehidupan ya. Padahal Allah menurunkan Al-Quran itu sebagai hudalinas, sebagai hudalil mutakin, kan seperti itu ya. Ketika seorang hamba sudah memposisikan dirinya sebagai seorang hamba, berarti dia tunduk patuh kepada aturan Allah, termasuk Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah. Itu hendaknya diterapkan di dalam sebuah kehidupan. Lah sekulerisme itu justru menjauhkan makna hakikat sebagai manusia dan sebagai seorang hamba. Yang mana tadi salah satu maknanya adalah manusia itu tidak membuat aturan sendiri kecuali aturan yang telah Allah tetapkan. Lah sedangkan sekulerisme itu intinya manusia itu memposisikan dirinya sebagai sejajar dengan Tuhan, Mbak Erli. Jadi membuat aturan sendiri ya. Masalah segala hal lah dibuat aturan sendiri. Entah itu masalah untuk dirinya, untuk masyarakat maupun untuk negara. Mereka membuat aturan sendiri dengan standar akal dan nafsunya gitu ya. Sehingga secara tidak langsung bahkan secara langsung sekulerisme itu justru mengarahkan atau menempatkan manusia itu sejajar dengan Tuhannya. Ya. Jadi sekulerisme itu pada dasarnya akidah yang hanya mengakui Tuhan dari esensi keberadaannya saja, Mbak Erli. Jadi sekulerisme itu mengakui keberadaan Tuhan sebagai Al-Khaliq, sang pencipta, tapi tidak mengakui Tuhan atau Allah itu sebagai sang pengatur. Nah, itu repotnya. Jadi dia ngakui Tuhan itu ada tapi nggak mau diatur. Lah kan repot. Ya kayak kita punya orang tua ngakui kamu orang tua saya tapi nggak pernah mau diperintah, nggak mau pernah diatur. Itu suatu hal yang nggak klop ya kan. Seharusnya kalau dia mengakui keberadaan Tuhan sehingga dia juga mau diatur oleh Tuhan gitu kan. Lah dengan kata lain sekulerisme itu hanya mengakui keberadaan agama tetapi menolak kewenangan agama itu untuk mengatur kehidupan dunia gitu kan. Mengatur kehidupan ini sehingga dipisahkan. Sehingga ada kata-kata agama itu cukup di pondok ya, cukup di masjid. Sedangkan ketika kita beraktivitas di pasar ya, di kantor, di sekolah nggak usah bawa nama agama gitu ya. Padahal Islam itu lengkap sekali. Ketika misalnya di pasar, Islam mengajarkan tidak boleh curang ketika timbangan itu ya, perekonomian Islam mengharamkan riba kan gitu ya. Ketika misalnya bergaul di tengah masyarakat, Islam memberikan sebuah aturan batasan ketika laki-laki dan perempuan itu melakukan pergaulan dan sebagainya. Islam itu sangat lengkap. Lah ketika manusia memisahkan bahwasannya agama itu cukup di masjid, cukup di pondok gitu ya. Sehingga aturan di dunia itu diatur manusia, yang terjadi apa? Kerusakan gitu kan. Karena kembali lagi dalam pandangan sekulerisme, hak mengatur manusia atau hak membuat aturan bagi kehidupan manusia itu mutlak ada pada diri manusia gitu ya. Bukan pada Tuhan atau agama. Hak ini kemudian mereka wujudkan dalam ya mungkin ranah demokrasi ya, yang menampatkan kedaulatan manusia atau kedaulatan rakyat itu di atas kedaulatan Tuhan. Ya mungkin itu pernah kita dengar gitu ya. Jadi ide seperti ini itu adalah ide yang jelas bertentangan dengan Islam ya. Di sisi lahirlah ideologi kapitalis yang berisi seperangkat aturan yang khas yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Saat ini justru kapitalisme lah yang dijadikan sebuah aturan ya, bukan Islam yang diterapkan di tengah-tengah kehidupan manusia ya. Sehingga fakta yang telah membuktikan bahwa peraturan buatan manusia itu justru mengarah kepada kecenderungan nafsu ya, dengan akal, diakal-akali gitu ya. Mana yang terbaik itu ya sesuai dengan akal, bukan dalam pandangan Allah menempatkan sebuah aturan. Sehingga dengan aturan manusia itu yang baik bisa menjadi buruk ya, yang buruk bisa menjadi baik gitu ya. Itulah gambaran ketika
hukum itu adalah buatan manusia, sehingga yang terjadi apa? Kekacauan dan kerusakan, ya kan? Itulah yang terjadi saat ini ketika hak membuat aturan atau hukum itu diberikan kepada manusia atau rakyat melalui tadi mekanisme sebuah sistem yang menjadikan aturan Allah itu diabaikan, sedangkan aturan buatan manusia itu diunggulkan, ya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 50, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukmal liqaumi yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Siapakah yang lebih baik hukumnya daripada Allah bagi orang-orang yang yakin? Jadi ibaratnya Allah nantang gitu ya. Allah tahu ya, manusia itu sukanya buat aturan sendiri gitu ya. Nah, ketika dia membuat aturan sendiri, Allah menantang dalam ayat ini, apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Berarti jahiliyah itu sebuah hukum yang mengarah kepada kebodohan, yang tidak berdasarkan kepada syariat Allah tapi kepada akal dan nafsunya, ya. Sehingga bagi orang-orang yang yakin hukum Allah itu lebih baik dari segalanya, ya. Karena itu perayaan Idul Fitri yang dimaknai sebagai kembali ke fitrah itu sudah sepatutnya dijadikan momentum ya untuk membuang sekulerisme, kapitalisme gitu ya, yang memang telah menjauhkan manusia dari fitrahnya yang hakiki, yaitu sebagai seorang hamba. Nah, itu kadang-kadang yang kurang difahami oleh manusia. Jadi manusia memahami kembali ke fitrah itu ya kaitannya dengan urusan dirinya sendiri gitu ya. Padahal kalau kita kembalikan aturan Allah itu sangatlah lengkap dan komplit ya, termasuk ketika manusia berhubungan dengan dirinya, berhubungan dengan manusia yang lain, dan juga berhubungan dengan masyarakat dan negara. Semua itu Allah sudah menyiapkan seperangkat aturan yang siap pakai, kan seperti itu. Lah manusia karena dorongan nafsu dan akalnya, sehingga manusia itu membuat aturan sendiri, bahkan dikatakan mensejajarkan diri dengan Tuhannya, ya bisa dikatakan melebihi musyrik ya. Kalau musyrik masih menyembah patung, dia sudah menuhankan dirinya, itu yang bahaya Mbak Erli. Jadi mafhum sekulerisme itu memang harus istilahnya dihapuskan dari benak kaum muslimin yang saat ini menjadikan sekulerisme dan kapitalisme itu sebagai sebuah landasan kehidupan, sehingga rusaknya masyarakat itu di satu sisi lemahnya iman ya, dan di sisi lain karena rusaknya sistem yang tidak kembali kepada hukum Allah, seperti itu ya. Nah, untuk Anda sebagai mahkota ya, yang ingin tahu gitu, yang ingin memahami pastinya, bukan hanya tahu ya, kalau tahu kita bisa mendapatkan dari cerita-cerita orang gitu, tapi untuk memahaminya Anda bisa bergabung bersama Erli pagi hari ini tentunya dengan penjelasan dari Ustazah Sakinah tentang kembali ke fitrah, kembali meraih kemenangan. Wujud kembali ke fitrah tadi bagi sebagian orang mungkin dianggapnya yaitu tadi kita kembali dari nol gitu. Dari nolnya itu tergantung gimana kita mengukir hari-hari kita ke depannya, bukan kita pada pemahaman yang sebenarnya seperti yang disampaikan oleh Ustazah Sakinah.